Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelompok 7, terima kasih atas kesediaannya. Hari ini kita bertemu dalam virtual meeting untuk menjelaskan mengenai materi kurikulum. Dari mata kuliah belajar dan pembelajaran, kita dibimbing langsung oleh dosen kita, yaitu Ibu Sri Utami. Sebelumnya saya selaku moderator izin memperkenalkan teman-teman saya. Pertama ada Kak Dini Lestari, kedua ada Kak Geoffrey, ketiga ada Kak Tegar Buana, dan saya sendiri Firda Anissa. Selanjutnya ada daftar isi apa yang akan kita bahas nih teman-teman. Pertama ada pengertian kurikulum, kedua ada kronologi sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, yang ketiga ada komponen apa saja dalam pengembangan kurikulum, keempat adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kelima adalah tahapan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir adalah alasan mengapa kurikulum perlu dikembangkan. Baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian kurikulum. Di sini kelompok kami mengambil pengertian kurikulum dari dua referensi. Pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, dari pengertian, ada kronologi sejarah perkembangan kurikulum yang perlu kita ketahui. Nah, ini sudah dirangkum dari perubahan kurikulum dari masa ke masa, dimulai dari kurikulum tahun 1947 di masa-masa pasca kemerdekaan. Ya, di kurikulum ini dikenal juga dengan Rencana Pelajaran 1947. Dari kurikulum 1947 akhirnya mendapatkan penyempurnaan atau berubah lagi menjadi kurikulum 1952, di mana di kurikulum ini banyak mata pelajaran yang lebih terinci sehingga lebih dikenal dengan rencana pelajaran tahun terurai 1952. Selanjutnya dari kurikulum 1952 kita berubah lagi kurikulumnya menjadi 1964 dengan namanya Rencana Pendidikan 1964. Nah, dari 1964 mendapatkan penyempurnaan itu di kurikulum 1968. Selanjutnya, dari 1968 tadi berubah lagi menjadi kurikulum 1975, di mana di kurikulum 1975 ini memang menghilangkan bekas-bekas sistem pendidikan Orde Lama, seperti itu. Nah, dari kurikulum 1975, karena banyak yang masih mendapatkan kritikan, nah, di kurikulum 1984, kurikulum yang sebelumnya itu disempurnakan, sehingga kita kenal dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 berjalan 10 tahun, selanjutnya diubah lagi di masa tahun 1994 yang dikenal dengan kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, setelah ini berlangsung, mendapatkan banyak masukan untuk memasukkan kompetensi sebagai bahan pertimbangan untuk memasukkan ke kurikulum. Sehingga di tahun 2004 tercetuslah KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Berjalannya hanya 2 tahun kurikulum ini, lalu disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2006 yang kita kenal dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini berjalan 7 tahun perkiraan. Di tahun 2013 berubah lagi menjadi kurikulum 2013, yang dimana kurikulum 2013 ini benar-benar berjalan cukup lama, berjalan hampir demikian 9 tahun seperti itu, sehingga di masa kini kita merasakan perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya, silakan. Baik, kita akan masuk ke penjelasan tentang dari beberapa kurikulum. Yang pertama ada kurikulum tahun 1947
di mana namanya adalah Rencana Pelajaran 1947. Di poin pertama, kurikulum pertama ini yang lahir pada masa kemerdekaan menggunakan istilah Belanda Leerplan yang artinya rencana pelajaran. Dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda yang dilaksanakan mulai dari tahun 1950. Perubahan arah pendidikan bersifat politis. Orientasi pendidikan dari kurikulum ini juga adalah kepentingan nasional, namun asas pendidikan yaitu Pancasila. Bentuknya pun ada dua jenis, ada dua. Pertama, ada daftar mata pelajaran dan zaman pengajarannya. Kedua, yaitu garis-garis besar dari pengajarannya. Di poin terakhir, yaitu yang diutamakan dari kurikulum 1947 ini adalah pendidikan watak, di mana kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Di kedua, ada kurikulum tahun 1952, yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Di mana di kurikulum tahun ini lebih merinci setiap mata pelajarannya dan lebih mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi dari pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Silabusnya pun menunjukkan secara jelas bahwa satu orang guru mengajar satu mata pelajaran. Mari kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kurikulum tahun 1964, yaitu Rencana Pendidikan 1964, yang di mana pada tahun ini pemerintah ingin rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, pengembangan moral, kecerdasan emosional, artistik, keprigelan, dan jasmani. Lalu berfokus pada pengembangan daya cipta rasa, karsa, karya, dan moral. Di poin yang terakhir yaitu pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Lalu kita lanjut ke kurikulum yang keempat, yaitu kurikulum tahun 1968. Di mana kurikulum pada tahun ini lebih bersifat politis, mengganti kurikulum di tahun 1964. Dicitrakan sebagai produk Orde Lama dan pada kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, tinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dan ada perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Penguatan materi bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan masalahan di lapangan. Lalu kita lanjut ke kurikulum yang kelima, yaitu kurikulum tahun 1975, yang bertujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Dilatar belakangi oleh MBO, yaitu Management by Objective, metode dan materi, dan tujuannya pun pengajaran dirinci dalam PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional atau satuan pelajaran. Setiap satuan pelajaran pun dirinci menjadi tujuan instruksional umum, atau bisa disebut dengan TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pengajaran, alat pengajaran, pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Mendapat banyak kritik karena guru diizinkan menulis rincian apa yang akan, maaf ada sedikit kendala. Saya ulang, di poin yang terakhir yaitu pada kurikulum tahun ini mendapatkan banyak kritik karena guru diizinkan menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Lalu kita lanjut ke kurikulum yang keenam, yaitu kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum tahun ini mengusung konsep proses skill approach, yang dimana posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Konsepnya pun juga ada lagi CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Konsep ini mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional.
Suasana kelas yang dibuat pada kurikulum tahun ini pun dibuat gaduh karena berdiskusi, dan guru tak lagi mengajar dengan model yang berceramah. Di poin yang terakhir yaitu tapi berujung pada penolakan yang bermunculan. Lalu di kurikulum yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Di mana hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya dari tahun 1975 dan 1984. Beban belajar siswa pun dinilai terlalu berat pada kurikulum ini, dari muatan nasional hingga lokal. Materi mulok disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Sebagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat pun juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum hingga menjadi super padat. Untuk berikutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, poin yang ke-8 itu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama itu mengandung 3 unsur pokok, pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Yang kedua itu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang ketiga berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang keempat, pendekatan dan metode bervariasi. Yang kelima, sumber belajar bukan hanya dari guru. Yang keenam itu penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan suatu kompetensi. Yang ketujuh itu setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Yang 8, perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Kurikulum 2006, KTSP, atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama itu pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada 2006 uji tersebut dihentikan. Yang kedua, perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya. Yang ketiga, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kelima, penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Kurikulum 2013. 1. Fokus pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. 2. Mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik. 3. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai kemampuan dan kecepatan belajar. 4. Tema menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum Merdeka. Pertama itu pengembangan soft skill dan karakter, atau melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu fokus pada materi esensial. Yang ketiga itu pembelajaran yang fleksibel, dan yang keempat tersedia perangkat ajar yang cukup banyak. Komponen dalam pengembangan kurikulum. 1. Tujuan. Berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Tujuan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN, tujuan institusional atau TI, tujuan kurikuler atau TK, dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau TP. 2. Isi materi pelajaran. 1. Berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. 2. Menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Komponen adalah pengembangan kurikulum. Yang ketiga, metode atau strategi. Strategi, pola, dan urutan umum
perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Merupakan rencana tindakan upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Keempat, evaluasi dapat ditinjau dari 3 dimensi. Dimensi pertama, formatif, sumatif. Dimensi kedua, proses dan produk. Dimensi ketiga, operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil belajar siswa. Poin berikutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip dalam pengembangan kurikulum ada beberapa poin. Yang pertama, referensi sesuai atau serasi. Kurikulum harus memperhatikan aspek internal komponen kurikulum dan eksternal tuntunan sains dan teknologi, tuntunan dan potensi siswa, kebutuhan pengembangan masyarakat. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibel baik bentuk dan implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasar situasi dan kondisi, kemampanan dan latar belakang siswa. Ketiga, kontinuitas. Adanya kesinambungan dalam kurikulum vertikal dan horizontal. Pengalaman belajar harus memperhatikan kesinambungan tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. 4. Efisiensi. Pengembangan kurikulum memanfaatkan sumber daya pendidik yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasil memadai. 5. Efektivitas. Sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan, ada 2 aspek. Efektivitas mengajarkan guru dan efektivitas belajar siswa. Efektivitas mengajar guru jika belum efektif, perkembangan kurikulum di masa depan. Efektivitas belajar siswa jika belum efektif, berkembangkan metode pembelajaran. Tahap pengembangan kurikulum. Tahap berikut ada 7 tahap. Dan yang pertama, studi kelayakan dan kebutuhan. Tahap kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Dan tahap ketiga, pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Tahap keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Tahap kelima, pelaksanaan kurikulum. Tahap keenam, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Tahap ketujuh, pelaksanaan pembaikan dan penyesuaian. Mengapa kurikulum perlu dikembangkan? Berikut ada penjelasan mengapa kurikulum perlu dikembangkan. Pertama, sebagai acuan untuk pengembangan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dan standar yang jelas, target yang terukur dan budaya yang akan dicapai. Kedua, agar sesuai dengan perkembangan zaman atau pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ketiga, sifatnya dinamis, selalu berubah dan perlu penyesuaian dengan kebutuhan. Keempat, untuk membuat suatu kemajuan sehingga tak tertinggal dalam suatu ilmu pengetahuan. Kelima, bentuk SDM yang handal dan berkualitas karena dicetak dari kurikulum sesuai pada zamannya. Baik, teman-teman, presentasi dari kami kelompok 7 telah selesai. Mohon dari teman-teman bisa meninjau dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan, silakan. Untuk perhatiannya atas pemaparan kami, terima kasih banyak. Atas kesalahan-kesalahan yang telah muncul, mohon dimaafkan. Semoga pemaparan kita ini bisa bermanfaat untuk semua orang, khususnya untuk kita semua mahasiswa, agar bisa mempraktekkan ilmu yang kita dapat dari dosen-dosen kita. Atas kerjasama hari ini, saya ucapkan terima kasih kelompok 7. Terima kasih Ibu dosen, Ibu Sri Utami. Terima kasih teman-teman S2C. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.